Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian di mana saja kalian berada? Semoga tetap dalam kondisi sehat dan semangat ya. Untuk pertemuan di minggu keempat ini ya, kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, perlu diketahui bahwa kurikulum itu sifatnya adalah dinamis, yang setiap perkembangan dia selalu mengikuti. Ya, tujuannya apa? Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Nah, karena sifatnya dinamis, maka kurikulum itu akan terus mengalami perkembangan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum di Indonesia itu sudah mengalami banyak sekali perkembangan mulai tahun 1947 ya, kemudian 1964, kemudian 1975, 1984, kemudian 1994, lalu 1987, kemudian 2006, dan yang terakhir 2013. Tentu di dalam perkembangan ini masing-masing kurikulum memiliki kekhasan, karakteristik, akan tetapi satu sama lainnya adalah saling melengkapi, saling menyempurnakan, mengingat menyesuaikan kebutuhan masyarakat ya. Jadi menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang kita coba lihat masing-masing setiap perkembangan kurikulum itu dari sisi desain kurikulum dan implikasinya tentu di dalam pembelajaran. Jadi setiap perkembangan kurikulum itu akan berimplikasi dalam sistem pembelajarannya ya. Nah, sekarang coba kita lihat di kurikulum 1968 ya. Proses dan aktivitas pembelajaran dititik beratkan pada program Pancawardhana. Ya. Jadi kurikulum 1968 ini proses aktivitas pembelajarannya dititik beratkan pada Pancawardhana. Nah, apa itu Pancawardhana? Ya, Pancawardhana ini terdiri dari 5 yang menjadi titik tekan dalam pembelajarannya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kecerdasan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan moral. Lalu yang ketiga adalah keprigelan, dan keempat emosional, yang terakhir adalah jasmani. Nah, tujuan program Pancawardhana ini ya, tujuannya adalah untuk mengembangkan daya cipta, bagaimana berpikir cerdas. Jadi bagaimana siswa itu berpikir cerdas, kemudian rasa ya, bagaimana siswa itu mampu mengolah dan menggunakan rasa terdalam ya, terdalam manusia. Ya, mungkin di sini adalah hati nurani ya. Lalu karsa ya, bagaimana memupuk keinginan dan motivasi ya. Lalu ada karya, bagaimana berbuat dalam bentuk nyata, dan moral, bagaimana berperilaku baik ya. Nah, hal ini untuk mendorong manusia Indonesia Pancasilais yang berdasar pada kelima sila Pancasila. Nah, ini ya. Jadi tujuan program Pancawardhana ini pada intinya bagaimana menjadikan atau mendorong manusia Indonesia itu Pancasilais ya. Artinya memiliki perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Oke, kemudian
karakteristik ya kurikulum 1968 bersifat sentralistik. Ya, sentralistik ini dalam artian bahwa semua kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian turun ke bawah, sekolah-sekolah adalah sebagai pelaksana. Jadi dikendalikan ya oleh pemerintah. Kemudian dalam proses pembelajarannya lebih bersifat subject matter. Artinya lebih berorientasi pada materi ya. Nah, karena berpusat pada materi, maka siswa itu belajarnya pasif ya. Jadi dominan metode ceramah ya yang diberikan. Oke. Sekarang kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini memiliki karakteristik sentralisasi, hampir sama ya dengan kurikulum sebelumnya, yang orientasinya digunakan dalam kurikulum ini adalah orientasi tujuan. Jadi bagaimana sistem pembelajaran itu diorientasikan pada capaian tujuan akhir gitu ya. Nah, kemudian karakteristik ya mata pelajaran ini disajikan terdiri dari bidang studi. Ya, jumlah mata pelajaran untuk SD ada 9 bidang, untuk SMP dan SMA itu ada 11 bidang. Ini karakteristik kurikulum 1975. Nah, kemudian khusus untuk mencetak manusia Pancasilais, jadi kurikulum 1975 kan melanjutkan dari kurikulum sebelumnya yang ada Pancawardana ya, untuk mencetak manusia yang Pancasilais. Pencapaian diharapkan dibebankan secara langsung pada 3 mata pelajaran. Jadi untuk menjadikan manusia Indonesia Pancasilais dalam pembelajarannya ditekankan pada 3 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, kemudian pendidikan agama, dan IPS. Nah, jadi ada 3 mata pelajaran. Ya, kalau dulu itu pendidikan moral Pancasila itu dikenal dengan PMP, ya. Kemudian ada pendidikan agama dan IPS. Oke, proses pembelajarannya bersifat integratif, ya, dan menekankan kepada pemberian stimulus respon. Nah, jadi kurikulum ini menganut aliran behaviorisme ya, yang sifatnya adalah stimulus dan respon, latihan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penggunaan kemampuan sekolah dan guru serta efisiensi waktu. Nah, ini ya. Jadi untuk karakteristik kurikulum 1975 ini proses pembelajarannya bersifat integratif ya, dan menekankan pada pemberian stimulus respon atau menganut aliran psikologi behaviorisme serta latihan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penggunaan, kemudian kemampuan sekolah, guru serta waktu. Ya. Kemudian pendekatan yang dipakai dalam kurikulum adalah pendekatan sistem yang disebut dengan PPSI, ya, prosedur pengembangan sistem instruksional, yaitu antara tujuan, materi, alat, metode, dan evaluasi. Ya. Jadi pendekatannya itu adalah pendekatan sistem ya, yang disebut dengan PPSI. Ya, proses pengembangan sistem instruksional yaitu antara tujuan, materi, alat, metode, dan evaluasi.
Oke, kemudian evaluasi di dalam kurikulum 1975 ini ya menggunakan evaluasi formatif pada setiap akhir sub bab ya dan evaluasi sumatif pada akhir bab. Sehingga evaluasinya terdiri dari evaluasi antara dan evaluasi akhir gitu ya. Oke, kemudian kurikulum 1984. Nah, ya, perkembangan kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini merupakan kurikulum penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, ya. Nah, dalam kurikulum ini teori belajarnya tidak lagi menggunakan behaviorisme, ya, tetapi lebih merangkul teori-teori humanis, ya, yang berpusat pada peserta didik dan berorientasi pada proses cara belajar siswa aktif atau kita kenal dengan CBSA. Nah, mungkin kalau pernah mendengar ya CBSA, nah itu terjadi pada tahun 1984 kurikulumnya ya CBSA. Oke, kemudian dalam kurikulum ini materi disampaikan dengan model sequen ya. Semakin meluas seperti sebuah spiral ya. Nah, model ini dikembangkan dari Brunner yang memusatkan bahan ajar pada topik atau pokok bahasan tertentu. Dari pokok bahasan ya, kemudian diperluas di dalam pokok bahasan biasanya dipilih sesuatu yang populer dan sederhana. Kemudian diperdalam dan diperluas dengan materi yang lebih kompleks ya. Materi atau bahan pelajaran disampaikan dalam bentuk mata pelajaran. Oke. Kemudian kurikulum 1994 ya. Kurikulum ini adalah menyempurnakan kurikulum 1984. Kemudian menggunakan pendekatan cara siswa belajar aktif, jadi masih seperti kurikulum sebelumnya, akan tetapi dia menambahkan yang namanya life skill. Nah, jadi yang pertama adalah dia menyempurnakan kurikulum tahun 1984, kemudian dia menggunakan CBSA, sistem CBSA dan life skill ya. Nah, untuk life skill ini terdiri dari dua ya. Yang pertama adalah kecakapan hidup generik namanya ya. Nah, kecakapan hidup generik ini terdiri dari kecakapan personal, kemudian kecakapan berpikir dan kecakapan sosial. Lalu yang kedua, kecakapan hidup spesifik. Ini lebih kepada penyiapan siswa untuk bekerja. Nah, kecakapannya antara lain adalah kecakapan akademik dan kecakapan vokasional atau kejuruan. Itu ya. Nah, kemudian muatan mata pelajaran cukup banyak di kurikulum ini ya. Kurikulum inti itu sekitar 80%, sedangkan muatan lokal 20%. Nah, pengorganisasian materi dilakukan secara sequen, logis, dimulai dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang nyata ke yang abstrak, dari benda kepada teori, dari fungsi kepada struktur. Jadi, pengorganisasian materi dilakukan secara bertahap ya, dari mulai yang sederhana ke yang kompleks, kemudian dari yang dari yang nyata ke konkret, dari benda ke teori dan dari fungsi ke struktur. Oke. Kemudian kurikulum 2004. Nah, kurikulum 2004 ini kita kenal dengan namanya KBK ya. Kurikulum 2004 ini merupakan resolusi dari kurikulum sebelumnya yang dianggap kurikulum sebelum itu berbasis pada input dan proses ya. Sehingga mengarah pada stagnan pada pedagogi yang akan sulit untuk beradaptasi dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat ya.
masyarakat global tentunya di sini ya. Jadi muncul kurikulum 2004 ini merespon ya tuntutan perkembangan zaman yang dinilai kurikulum sebelumnya itu masih berputar pada input dan proses. Nah, sementara tuntutan kemudian berkembang tidak hanya tuntutan dari sisi input dan proses, tapi bagaimana menyiapkan generasi untuk menghadapi perkembangan global ya, terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi ya dan masyarakat global. Nah, inilah kemudian muncul kurikulum 2013. Oke. Nah, kurikulum pada tahun 2004 ini merupakan resolusi kurikulum sebelum yang dianggap hanya berbasis pada input ya, seperti yang disampaikan tadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan. Jadi tujuan kurikulum ini dia mencoba untuk memandirikan dan memberdayakan sekolah dalam rangka mengembangkan kompetensi siswa. Jadi KBK ini berorientasi pada kompetensi. Makanya disebut KBK, kurikulum berbasis kompetensi ya. Nah, karakteristik dari kurikulum 2004 atau kita kenal dengan KBK ini adalah yang pertama menekankan pencapaian kompetensi individu dan klasikal. Ya. Kemudian berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kemudian menggunakan variasi metode pembelajaran. Jadi kalau sebelumnya masih dominan metode ceramah gitu ya, meskipun dalam sistem CBSA, tapi model-model konvensional itu masih jalan, sehingga di KBK ini mencoba untuk memodernisasi sistem pembelajaran dengan menerapkan berbagai metode yang bervariasi. Nah, kemudian termasuk sumber belajar yang digunakan. Jadi kalau sebelumnya adalah siswa itu sumbernya hanya dari buku saja, tetapi ini mulai mengembangkan ya berbagai sumber yang memenuhi unsur edukatif ya. Kemudian dalam penilaian dilakukan baik dari proses maupun hasil untuk mencapai kompetensi. Jadi seperti itu gambaran perkembangan kurikulum. Nah, untuk kurikulum 2006, kemudian 2013, insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan minggu depan. Ya, sementara ini untuk mengenai gambaran perkembangan kurikulum di Indonesia dan implikasinya dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan tugas kepada para mahasiswa. Yang pertama, tulislah ya perbedaan dari kurikulum yang ada yang sudah dibahas ini dalam bentuk tulisan ya, kemudian diuraikan dan dijelaskan masing-masing karakteristik dari sisi pembelajaran di setiap perkembangan kurikulum. Lalu yang kedua, buatlah peta konsep ya terhadap perkembangan kurikulum ini masing-masing dengan menunjukkan karakteristik tersebut. Jadi dua ya tugasnya. Yang pertama menuliskan perbedaan sistem pembelajaran di setiap perkembangan kurikulum. Yang kedua Anda dipinta untuk membuat peta konsep dari materi yang sudah disampaikan ini. Itu nanti tugasnya silakan dikumpulkan lewat Google Classroom di kantong yang telah disediakan
maksimal pengumpulannya adalah sehari sebelum pertemuan di mata kuliah berikutnya. Itu saya kira terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa menambah wawasan dan pencerahan bagi kita semua bahwa setiap perkembangan kurikulum itu adalah saling melengkapi, saling menyempurnakan, di mana sistem pembelajaran juga akan berpengaruh. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.